Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Hari ini kami minta maaf karena internet bermasalah, sehingga misa pagi ini tidak bisa live, tapi akan direkod dan nanti setelah internet baik akan diupload ulang. Saudara-saudari menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita, mari kita hening sejenak. Hari ini kita bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Mertua, Ibu Wijayanti Prawiro, tanggal 16 November hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia dalam seluruh kehidupannya. Dan juga mengucapkan syukur bertambah usia yang ke-73 seorang Bapak dari lingkungan Maria BSB. Mohon rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan umur yang panjang. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantarkan kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah mendapatkan teladan dari orang-orang yang memberikan kesaksian tentang kebenaran dengan mengorbankan hidup mereka. Kami mohon semoga kami lalu dapat memahami apa yang menjadi kehendak, dan ajarilah kami bertindak selaras dengan kehendak-Mu itu, dengan perantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-puralah tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku.
kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tidak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang Maha Kuasa bagi hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengadu, katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan." Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tetapi hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, Tuhanlah yang menopang aku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumah." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan membenci dosa, tapi tidak membenci orang yang berdosa. Ini yang harus disadari pertama-tama dan terutama, bahwa tindakan-tindakan dosa itu dibenci oleh Allah. Tetapi orangnya, manusianya, tetap disayang, tetap dicintai oleh Allah. Allah tetap membuka pintu hatinya untuk kita, putra-putrinya yang seringkali berdosa. Maka Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih, seberdosa apapun kita manusia, Allah tetap menerima kita. Allah tetap membuka pintu rumahnya dan berharap kita pelan-pelan memperbaiki diri, sehingga perbuatan-perbuatan yang salah dan dosa itu tidak lagi kita lakukan. Maka dia memberi kesempatan kepada Sakeus pada hari ini, walaupun di mata orang-orang sekitar Sakeus ini pendosa yang berat. Sakeus tidak layak diajak bergaul, apalagi seorang yang mengatakan dirinya suci, kudus, masa mau dekat dengan orang berdosa. Itu kacamata yang keliru, cara pandang yang salah. Justru kalau kita merasa diri kita baik, bagaimana kita bisa berdampak pada orang yang mungkin belum baik? Kalau kita merasa diri kita berjalan di jalan yang benar, kalau kita tidak bisa berguna untuk membawa orang lain kepada jalan yang benar, Anda tidak ada guna. Tidak berarti. Kita menjadi berguna, menjadi bermanfaat ketika kita merasa diri kita sudah benar dan kita bisa membimbing orang-orang lain yang belum benar ke jalan yang benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga pagi ini kita sungguh-sungguh bisa belajar sudah seberapa dalam kita menyadari bahwa walaupun saya berdosa, saya ternyata tetap dicintai. Lalu kalau saat ini kita sudah rasa diri kita agak benar, agak baik, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk menuntun orang lain ke jalan yang baik dan benar itu. Semoga 2 poin penting ini menjadi pesan untuk kehidupan kita hari ini dan ke depannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami harapan akan kehidupan dalam tanda-tanda Putra Manusia. Tegakkanlah bumi yang baru di tengah-tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasukkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sylvester San, serta semua rohaniwan. Kami mengucapkan syukur atas bertambah usia ke-73 seorang bapa dari lingkungan Maria BSB. Mohon rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan umur yang panjang. Bersyukur atas hari ulang tahun Ibu mertua, Ibu Wijayanti Prawiro, tanggal 16 November hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia di masa tuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah datang di dalam hati kami dan melimpahkan belas kasih-Mu kepada siapapun. Jadikanlah kami putra dan putri Bapa Abraham yang percayakan kasih setia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para donatur yang terkasih, kami minta maaf karena internetnya bermasalah sehingga tidak bisa live streaming. Semoga nanti Bapak Ibu berkenan untuk memutar ulang kembali apa yang sudah kami record dan kami upload secara ulang di YouTube. Update untuk bangku gereja sampai dengan hari ini masih sisa 32 bangku, harganya 6 juta. Donasi bisa dikirim di rekening BCA 8270-827099 atas nama Paroki Santo Paulus SRJ. Lalu konfirmasi bukti transfer Anda di WA Pastor Paroki 0852 3786 4456. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan harap maklum untuk tidak bisa live pagi ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita hari ini, semua mereka yang kita doakan, yang kita janjikan doa-doa kita, diberkati Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nikmatilah rahmat Tuhanmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali, salam hangat dari Paroki Santo Paulus Singaraja. Sampai dengan hari ini, progres pembangunan kita sudah seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, dan ini semua berkat kerja keras dari panitia pembangunan dan juga para tukang yang terlibat secara langsung. Dan semua ini bisa terjadi karena uluran tangan kasih banyak donatur. Maka kami mengucapkan limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami Paroki Santo Paulus Singaraja sampai dengan hari ini. Target kurang lebih bulan Maret atau April gereja ini sudah bisa dipakai. Maka bagi Bapak Ibu yang berniat untuk membantu kami, bisa kirimkan donasi Anda di rekening yang ada di bawah ini. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan donasinya, bisa menghubungi saya, Romo Abel, di nomor WA 0852 378 64456. Nomor ini sebagai bentuk untuk konfirmasi kalau donasi Bapak Ibu sudah masuk kepada kami panitia di Paroki Santo Paulus Singaraja. Dan untuk segala sumbangan Anda, tentu kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat yang berlimpah, menggantikannya dengan berkat-berkat yang tidak pernah kekurangan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita sekalian.